Kenapa Kak Amelia pengen login ke Kristen Kak? Karena di tahun tapi saya sedikit cerita ya, Kak. Boleh, silakan Kak, silakan. Karena di tahun 2017 Mm-mm, saya sempat bergaul dengan agama Kristen, teman punya mm-mm, teman beragama mm-mm, Kristen. mm-mm. Sampai bisa dibilang dulu saya agama Islam fanatik ya. Fanatik. Sampai kalau diajak ke rumah teman itu, kamu jangan kasih saya makan babi atau apa kayak gitu. Terus kebetulan waktu itu saya ada diajak ibadah dia kan, Mm-mm. karena sering di rumahnya ada kayak ibadah keluarga kayak gitu. Hmm. Oh banyak kali. Sudah saya bilang, siap-siap kena serangan netizen. Cuman saya nggak terlalu banyak tanggapin. Saya Mm-mm. ambil yang positif aja sih. Iya, iya, iya. Jadi kenapa nih banyak yang tanya juga kan di DM, Mm-mm. kenapa saya bisa murtad dari Islam ke agama Kristen. Mm-mm. Kalau pembaptisan belum, karena memang saya masih mau lebih mendalami, mempelajari kitab Alkitab itu, Mm-mm. agama Kristen itu. Saya nyaman deh di agama kamu. Tapi saya masih pertanyaan saya kayak gini, Tuhan Yesus juru selamat kayak gitu. 1 minggu atau 2 minggu kemudian saya kecelakaan mobil Hmm. naik angkot. Intinya saya udah nggak sadar lah. Saya masih ada buktinya, ini bekas lukanya ya, Oke. 16 jahitan. Di situ saya sudah tidak sadar, tapi yang pertama kali kecelakaan itu saya masih sadar ya. Pas mau turun dari angkot, saya bilang kayak gini, langsung nyebut Tuhan Yesus, jika memang Tuhan itu juru selamat, tolong yakinkan saya. Nah, dari situ kayaknya saya maksa turun dari angkot, entah ada motor lain yang jatuh atau enggak, intinya saya menyeberang, jalan itu enggak ada satupun motor atau mobil itu menyenggol. Sampai depan pabrik itu langsung dibawa ke dalam klinik pabrik, itu saya sudah tidak sadarkan diri. Kata bapak, saya koma selama 1 minggu. Koma 1 minggu, lepas dari koma, saya sadar, itu saya tidur, posisi tidur itu. Tapi kayak mimpi, tapi kayak nyata juga gitu. Ada sosok seperti Tuhan Yesus yang datang. Hmm. Nah, dari situ saya berpikir, saya koma loh. Mungkin saya inilah yang dinyatakan Tuhan Yesus juru selamat itu. Hmm. Mungkin Tuhan datang lagi sama saya, mungkin kayak menagih janji saya, ucapan saya. Kalau emang saya bisa menyelamatkan kamu, mungkin ya saya mau ikut Ikut dia jadi gitu ya. anaknya Mm-mm. dari situ. Nah, dan keluarga, cuman saya pertama berani pakai kalung salib. Setiap hari Minggu ibadah diem-diem. Mm-mm. Nah, terus tetangga biasalah, tetangga, ih sayang banget sih, cantik-cantik murtad gini, pakai kalung salib Mm. gini-gini. Terus ada yang ngejawabin kayak gini, udah biarin, urusan dia kok. Orang Islam masuk Kristen itu apa? Itu nggak dapat surga katanya. Mm. Tetapi kalau orang Kristen yang masuk kita itu dapat surga katanya. Nah, saya Mm. bilang kayak gini, percuma saya agama Islam, tapi saya tidak tahu mempelajarinya. Nah, Mm. saya bisa baca Quran, tapi saya tidak tahu artinya. Saya bilang, tidak melakukan sholat 5 waktu, sama aja itu Islam KTP. Saya bilang Mm. kayak gitu kan. Udah ya, intinya banyak yang serang-serangan kayak gitu dari tetangga juga. Cuman keluarga belum tahu waktu itu. Waktu itu keluarga belum tahu. Nah, di saat tahun 2020, saya sempat menikah. Cuman saya kena KDRT, saya pergi ke Arab Saudi, merantau, sudah 5 tahun belum pulang sampai sekarang. Nah, saya beranikan diri sama orang tua,
saya ingin masuk agama Kristen. Sampai dari sini saya pesan Lazada itu, Kak, maaf ya. Saya pesan kayu salib itu. Saya bilang sama Mama, "Ma, tolong pasang di kamar saya," saya bilang. Ya udah Mama pasang, tapi jangan di ruang tamu. Mama bilang kayak gitu. Puji Tuhan, yang awalnya orang tua marah, tapi ya mungkin kau kalau apa itu keyakinanmu gitu. Agama Islam, agama keturunan, mungkin kalau keyakinan ya udah jalanin gitu. Dari situlah. Cuman saya mau tanya, minta pendapatnya sama kakak, solusi juga. Gimana sih menghadapi, mungkin saya kan udah lama di sini, udah 5 tahun belum pulang ke Indonesia. Oke. Baik, saya akan mengutipkan satu ayat, di dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 18 mengenai perkara yang Kak Amelia utarakan ya. Saya jawab. Karena ada pertanyaan jadi kita jawab ya. 2 Raja-Raja yang kelima ayat 18. Sabar ya. Ini mengenai bagaimana Naaman ya, seorang pegawai penting ya. Naaman ini dia disembuhkan oleh Tuhan. Kemudian dia masih ya, ini saya kasih tunjuk. Kita baca dari ayat yang ke 13-nya ya. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara," atau saya bacakan yang dari awal saja ya. Gini. Jadi saya singkat cerita, Naaman ini dia kena penyakit kusta, kemudian dia datang kepada Elisa. Naaman ini seorang kafir ya, seorang penyembah berhala, dia datang kepada Elisa. Dikatakan begini, kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu ia berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah, mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali sehingga engkau akan menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai Damsik, lebih baik daripada segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah dia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara-perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir." Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sehingga dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia di depan Elisa dan berkata, "Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi ini tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini." Tetapi Elisa menjawab, "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa." Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Saya bacakan ayat 18-nya ya, 17-nya lagi. Akhirnya berkatalah Naaman, "Jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah selain kepada Tuhan." Nih, ini perkara yang Anda hadapi nih. "Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya sehingga aku harus sujud menyembah di dalam kuil Rimon itu, kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal ini." Begitu. Mudah-mudahan Tuhan berikan yang terbaik lah ya. Artinya masih banyak gitu. Ada komunitas-komunitas Kristen yang baik-baik tuh banyak sekali. Sampai Jadi, saya punya adik perempuan juga, Kak. Itu
Kak, kayaknya aku mau masuk Kristen deh, kayak gitu. Iya, banyak ya. Cuman kan aku bilang, kamu sekarang punya suami, kayaknya nggak bisa. Gimana sama suami kamu? Saya bilang. Karena terbawa-bawa kalau teleponan atau gimana, saya ingat apa putar musiknya itu lagu rohani di kamar. Hmm, 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 hmm. Kayaknya kamu ngedengerin lagu yang kayak gini, ku nyanyi haleluya kayak gitu, dia sering Ya, banget ngedengerin, kayaknya lebih tenang pikirannya katanya. Ada masalah apapun kalau dia berantem sama tetap apa musik itulah yang didengar katanya. ya Cuman saya nggak mau pelan-pelan lah. mengajak dia karena ya Kak, berarti kamu masuk Kristen itu berarti karena saya dong, bukan karena hati kamu sendiri gitu. Hmm, hmm, Kayak hmm. gitu Kak. Ya, begitulah ya memang ya. Gitu. Tapi makasih banget Kak Edis, Sama-sama, udah dinaikkan. sama-sama Kak Amelia, sama-sama. Ini kalau masih masih ada nih mungkin orang-orang baru muslim-muslim yang baru-baru datang ini masih ini pura-pura Islam, pura-pura ini. Coba nih kita mau dengar satu kali lagi nih selain surat Yasin tadi kan surat Yasin coba surat yang lain. Bacakan surat yang lain apa? Surat yang lain ya. Mm-mm. Cuman sebagian aja ya. Boleh. Alif Lam Mim lah ya. Silakan. Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna. Udah lah, Pak, takut. Oke, udah tahu lah, udah tahu, udah tahu, udah tahu. Udah, itu cuman mengkonfirmasi saja nih sama orang-orang Muslim yang baru datang. Dan cuman kan mereka tadi nggak lihat gitu, udah baca surat surat Yasin sudah, gitu kan, Al-Baqarah sudah ya. Jadi Ya, dia ini benar sampai betul tadi gitu. di DM saya bilang kalau di dalam TikTok ini bisa setil KTP, saya setil KTP. Nggak boleh, nggak boleh. Nanti kena ban. Nggak Karena boleh. nggak bisa. Jangan, jangan kasih KTP, jangan, jangan. Nanti mereka bisa ngetrack dari imigrasi lah apa. Mereka ini manu, nggak usah, jangan. Jangan ada sampai ada data-data yang ini. Seperti itu, Kak Amelia. Kayaknya ngeheng dia teman.